Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, sebelum masuk ke materi kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah kita selesai berdoa, kita langsung masuk ke materi ya. Mohon saksikan video ini dengan seksama. Dan jangan lupa dibuka buku temanya, diisi jawaban dari soal-soal yang ada di buku tema sesuai dengan video ini ya. Setiap anak itu berhak memiliki tubuh yang sehat. Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kalian lakukan agar memiliki tubuh sehat? Mari kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, di sini ada bacaan berjudul memiliki tubuh sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak dengan aktif dan gesit adik-adik. Coba adik-adik bayangkan kalau kita sedang sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Nah, kalau kita sehat ya adik-adik ya, kita bisa belajar, bisa bermain, bisa bergerak secara aktif. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit itu menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita. Apa ya yang harus kita lakukan agar tubuh kita sehat? Pertama, adik-adik harus makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Dan yang keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Itu tadi 4 cara supaya tubuh kita sehat adik-adik. Makan makanan bergizi dan makan dengan teratur, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan banyak minum air putih. Adik-adik, masalah apa sih yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas tadi? Permasalahan yang dihadapi adalah cara menjaga kesehatan tubuh. Lalu sebutkan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks tersebut. Nah, tadi ya supaya kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita, yang pertama makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua istirahat yang cukup. Yang ketiga rajin berolahraga. Dan yang keempat minum air putih yang banyak karena itu baik untuk tubuh kita. Semua orang itu wajib menjaga kesehatan tubuhnya. Salah satunya itu dengan sarapan adik-adik. Sarapan itu baik untuk kesehatan tubuh. Ada yang biasa sarapan nasi, ubi, roti, atau kentang. Lalu bagaimana nih adik-adik dengan kebiasaan sarapan kalian di rumah?
Kalian setiap pagi sarapan apa? Hayo, coba kalian tulis ya di kolom komentar. Nah, keluarga Dayu itu sering sarapan kentang adik-adik. Ayah Dayu ini ternyata memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Wah, banyak sekali ya adik-adik ya. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah adik-adik, tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Di sini sudah ada gambarnya. Ini adalah banyak kentang yang dijual. Itu deret sini ya adik-adik ya. Lalu banyak kentang untuk di rumah misalnya seperti itu. Mungkin banyak kentang di rumah lebih banyak atau banyak kentang yang dijual lebih banyak juga bisa. Contohnya di sini Kak Citra punya misalnya kentang yang dijual tuh hanya 200. Lalu banyak kentang untuk di rumahnya berapa? Kalau jumlah kentangnya ada 1000. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya kita kurangi adik-adik, dari 1000 ini dikurangi 200. Berapa hasilnya? 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0 juga. 0 dikurangi 2. Tidak bisa, pinjam 1. Nah, di sini tidak perlu Kak Citra coret karena sudah ketemu angka 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi banyak kentang untuk di rumah ada 800. Kita coba lagi adik-adik, kalau misalnya kentang yang dijual itu sebanyak 1000. Padahal jumlah kentangnya ada 1200. Berarti banyak kentang yang di rumah ada berapa? Ya berarti 1200 ini dikurangi 1000. Berapa hasilnya? 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 0, 2. Lalu 1 dikurangi 1, 0 adik-adik. Jadi tidak perlu kita tulis. Maka banyak kentang yang di rumah ada 200. Jadi nanti kalau kalian jumlahkan 1000 ditambah 200 itu ya hasilnya 1200. Sekarang misalnya banyak kentang yang dijual hanya 300. Maka banyak kentang untuk di rumah ada berapa? Ya kita tulis 1300 dikurangi 300. 0 dikurangi 0 adik-adik. Ya 0. Lalu 0 dikurangi 0, 0 juga. 3 dikurangi 3. Habis ya 0 juga. Lalu kita turunkan angka 1. Berarti banyak kentang yang ada di rumah adalah 1000. Nanti kalau kalian jumlahkan 300 ditambah 1000 sama dengan 1300. Masih sama nih adik-adik soal berikutnya. Nah, di sini jumlah kentangnya ada 1500. Kita asal aja taruh angka di sini ya, yang pasti tidak boleh lebih dari 1500. Contohnya misalnya 800 itu kentang yang dijual. Maka kentang yang ada di rumah ada berapa? Ya kita tuliskan 1500 dikurangi 800. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0 juga. 5 dikurangi 8. Tidak bisa, pinjam 1 ke depan. Kebetulan di depan ada 1. Tidak usah kita coret adik-adik, langsung saja 15 dikurangi 8. Berapa 15 dikurangi 8? Ya 7. Berarti nilainya yang banyaknya kentang yang ada di rumah ada 700. Sekarang berikutnya, banyak kentang yang dijual 750. Maka banyak kentang yang di rumah ada berapa? Nah, karena di sini jumlah kentangnya ada 2000, ya 2000 dikurangi 750. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 5. Tidak bisa, pinjam ke depan tapi 0 juga. Maka kita pinjam ke angka 2. Angka 2 ini dipinjam 1, jadi masih sisa 1. Maka 1 yang dipinjam kita letakkan di sini dulu adik-adik. Jadi di sini ada angka 10. Dipinjam belakangnya 1, maka sisanya 9. Lalu di sini jadi 10. 10 dikurangi 5, ya 5. 9 dikurangi 7, 2. Lalu satunya kita turunkan. Jadi ketemu banyak kentang yang untuk di rumah adalah 1250.
kalian bisa loh ganti banyaknya kentang yang dijual atau banyaknya kentang yang di rumah. Tapi cara pengerjaannya tadi seperti yang Kak Citra contohkan. Beni sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ia wajib berterima kasih kepada keduanya. Ia ingin menyampaikan lewat lagu. Beni sudah tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, adik-adik kalian bisa berlatih ya lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Adakah lagu lain tentang rasa syukur memiliki ayah dan ibu? Ada ya adik-adik, ada lagu yang berjudul Bunda Piara, ada lagu yang berjudul Bunda, lalu ada lagu juga yang berjudul Ayah. Coba kalian cari lagu-lagu yang berhubungan dengan ucapan terima kasih kita kepada orang tua. Tahukah adik-adik kewajiban yang harus kita lakukan agar tubuh kita selalu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Adik-adik, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga agar tubuh kita selalu sehat dan kita akan mendapatkan hak untuk bisa mengonsumsi makanan yang ada. Jadi adik-adik, mari kita pelajari bersama-sama tentang kewajiban dan hak kita terhadap makanan. Di sini ada suatu permasalahan tentang makanan dan kita diminta untuk memberikan saran adik-adik dari permasalahan tersebut. Yang pertama, permasalahannya adalah ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, saran adik-adik untuk permasalahan ini apa? Contohnya, saranku adalah sebaiknya kamu ya atau aku juga bisa memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu. Karena makanan yang disediakan oleh ibu itu lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makanan jajan di luar sana adik-adik. Itu saran yang bisa kita berikan. Lalu permasalahan yang kedua. Nah, di sini ada permasalahan setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, sarannya apa adik-adik di sini? Sarannya sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Karena sarapan itu sangat penting untuk memberikan kita tenaga dalam melakukan kegiatan kita sepanjang hari. Berikutnya ada permasalahan ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa ya yang sebaiknya aku lakukan? Nah, saran kalian bagaimana adik-adik? Nah, sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan yang bersih. Karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit atau kuman masuk ke dalam tubuh kita adik-adik. Jadi sebaiknya sebelum makan kita cuci tangan. Selanjutnya, ayah selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, saran kalian apa adik-adik? Sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja sehingga tidak bersisa. Menghabiskan makanan berarti kita mensyukuri karena tidak semua orang bisa mendapatkan makanan seperti kita adik-adik. Jadi jangan sampai ya makanan kalian bersisa. Bacalah kalimat-kalimat berikut, lalu jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas tadi adik-adik. Di sini yang pertama, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Mana permasalahan yang cocok dengan kalimat ini adik-adik? Nah, permasalahan yang cocok dengan kalimat ini adalah permasalahan yang tadi. Ayahku selalu berpesan
agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Karena di sini apa hubungannya? Kita diminta untuk bersyukur memiliki makanan untuk dimakan. Lalu kalimat yang kedua ada sebelum makan tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nah, permasalahan mana yang cocok dengan kalimat ini? Ya, permasalahan yang cocok dengan kalimat ini adalah ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Padahal sebelum makan tangan kita harus bersih agar terbebas dari debu dan kuman penyakit. Kalimat berikutnya adalah aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Mana yang berhubungan dengan kalimat ini adik-adik? Ya, permasalahan yang pertama, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Nah, ini permasalahan yang cocok dengan kalimat tersebut. Kalimat yang keempat, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Mana adik-adik kalimat atau permasalahan yang cocok dengan kalimat tersebut? Ya, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Itu permasalahan yang cocok. Yang kelima, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Mana permasalahan yang cocok dengan kalimat tersebut? Ya, permasalahan yang cocok adalah ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Berarti kan di sini kurang rasa syukur ya. Padahal di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan loh adik-adik. Setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Nah, mari kita lihat hak dan kewajiban kita tentang makanan. Kewajiban kita itu bersyukur atas semua makanan yang ada. Makan makanan yang sudah disediakan, itu kewajiban kita. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. Mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan yang sudah diambil, itu kewajiban kita adik-adik. Lalu hak kita apa? Ya, hak kita mendapatkan makanan yang sehat dan bersih. Memilih makanan yang sehat itu hak kita. Mendapatkan sarapan pagi sebelum ke sekolah, mendapat air minum yang bersih dan sehat, mendapat makan siang yang sehat dan bersih, itu adalah hak kita. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita tentang makanan. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting adik-adik? Nah, kita pelajari ya, istirahat itu sangat penting. Manfaat istirahat yang cukup itu banyak sekali. Akibat kalau kita kurang istirahat, maka daya tahan tubuh kita akan menurun dan dapat menyebabkan sakit. Beberapa manfaat istirahat yang cukup antara lain: 1. Badan menjadi segar. Badan yang segar bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Kedua, badan menjadi sehat dengan istirahat yang cukup adik-adik. Karena istirahat yang cukup itu akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Yang ketiga, tubuh kita tidak mudah lelah. Jika kita kurang istirahat, maka efeknya apa? Ya, efek yang buruk kepada tubuh kita. Kita akan mudah lelah adik-adik. Yang keempat, dengan istirahat yang cukup itu wajah kita menjadi cerah. Wajah seseorang yang lesu merupakan pertanda orang tersebut kurang tidur atau kurang istirahat. Manfaat istirahat yang kelima adalah kita tidak mudah mengantuk. Jadi istirahat yang cukup akan menjauhkan kita dari rasa kantuk karena tubuh kita tetap fit, tetap sehat adik-adik. Jadi kalian harus istirahat yang cukup ya.
Suatu malam aku pernah menonton televisi sampai larut malam. Akibatnya pada pagi hari aku bangun kesiangan. Selain kesiangan, mata juga terasa sangat mengantuk. Sebaiknya kita memang tidak boleh tidur terlalu malam karena akan mengakibatkan beberapa hal yang kurang baik. Jika tidur malam yang cukup, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Beberapa manfaat tidur malam yang cukup antara lain tubuh lebih sehat karena istirahat dan tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Kita akan tetap aktif di siang hari karena istirahat dan tidur yang cukup dan berkualitas membuat kita tetap aktif sepanjang hari. Bisa terhindar dari kecelakaan atau cedera karena lelah akibat kurang istirahat dan tidur meningkatkan resiko kita mengalami berbagai cedera atau kecelakaan karena mengantuk adik-adik. Membuat hati riang karena apa? Karena kurang istirahat dan tidur itu dapat membuat kita menjadi cepat marah, tidak sabar seperti itu adik-adik. Jadi kalian harus tidur malam dengan cukup. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Adik-adik, kita itu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Jadi dengan tempat tinggal itu kita bisa melindungi diri kita dari bahaya. Saat ini adik-adik pasti sudah tinggal di sebuah rumah yang melindungi kalian dari bahaya. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Adik-adik, kalian harus bersyukur sudah tinggal di sebuah rumah yang nyaman untuk kalian. Ya, coba kalian lihat, ada anak-anak yang tidak memiliki rumah, mereka terlantar. Bahkan ketika mereka memiliki rumah pun rumahnya tidak layak. Nah, adik-adik patut bersyukur karena memiliki rumah yang bisa melindungi kalian dari berbagai macam bahaya. Tetap bersyukur ya adik-adik. Di sini tadi Udin dan Mutiara itu mengeluhkan bahwa rumah mereka bocor. Tetapi ibu menasihati mereka. Ibu menyarankan mereka untuk melihat teman-teman mereka yang lain yang masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Contohnya banyak anak yang tidak memiliki rumah di sini. Lalu ada anak yang tetap bahagia meskipun rumahnya kebanjiran. Jadi adik-adik harus tetap bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Pada bacaan di atas tadi ada kalimat yang menunjukkan saran loh. Apa ya kalimatnya? Nah ini, ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Itu adalah kalimat saran. Ya, kalimat saran itu berupa kalimat masukan supaya mereka melakukan sesuatu. Itu kalimat saran adik-adik. Jadi di sini tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, kalian bisa menuliskan saran atas sikapnya Udin dan Mutiara tadi yang protes bahwa rumah mereka bocor. Nah, seharusnya Udin dan Mutiara tidak protes, bersyukur dengan apa yang mereka miliki.
Nah, saran lain untuk Udin dan Mutiara bisa seperti ini adik-adik. Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Nah, biasanya kata saran itu ada ciri khasnya itu ada kata sebaiknya. Nah, itu seperti itu. Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Bisa juga sarannya seperti ini. Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Bisa juga sarannya, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Bisa juga sarannya, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang dan senang. Itu contoh-contoh kalimat saran berdasarkan permasalahan Udin dan Mutiara tadi yang protes rumahnya bocor. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Jadi tetaplah bersyukur ya apapun keadaan kalian. Di sini dalam rumah itu ada kewajiban dan hak. Ingat ya adik-adik, kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Hak itu apa yang akan kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita. Contoh kewajiban di rumah adalah bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kewajiban kita di rumah juga bicara lembut dan sopan, membantu merapikan dan menata rumah, saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai, saling menolong dan memaafkan, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Itu adalah kewajiban atau hal yang harus kita lakukan di rumah. Nah, ketika kita sudah melakukan kewajiban ini, kita bisa mendapatkan hak kita. Nah, hak di rumah itu contohnya mendapat rumah yang bersih dan rapi, itu hak kita. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai, itu juga hak kita adik-adik. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. Mendapat tempat tinggal itu adalah hak setiap kita. Apakah adik-adik memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Ya, selain yang Kak Citra sebutkan tadi, mungkin ada kewajiban atau hak ya, hak lain yang kalian dapatkan di rumah kalian. Contohnya lagi di sini, kewajiban di rumah adalah langsung cuci alat makan yang digunakan, meletakkan pakaian kotor yang telah di tempat yang telah disediakan, merapikan kamar setelah bangun tidur, makan dan syukuri apa yang ada, pakai dan syukuri apa yang ada, saling menolong dan memaafkan. Ini contoh kewajiban lain yang ada di rumah kita. Lalu contoh hak di rumah kita selain yang tadi Kak Citra sebutkan di atasnya tadi ya, itu merasa aman dan terlindungi dari bencana ya. Dapat belajar dan beraktivitas dengan nyaman, itu hak kita. Dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua, dan mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Itu hak kita di rumah setelah kita melakukan kewajiban kita. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Jumlah batu bata yang dibutuhkan Ayah Udin tadi 980. Lalu kita akan mencari 5 kemungkinan berapa yang dimiliki oleh Ayah Udin dan berapa yang harus dibeli di toko bangunan. Contohnya di sini misalnya Ayah Udin hanya memiliki 200 batu bata. Maka kekurangannya berapa yang harus Ayah Udin beli di toko bangunan
untuk mendapatkan 980. Maka caranya adalah 980 dikurangi 200 adik-adik untuk mengetahui berapa jumlah batu bata yang dibeli di toko bangunan. Nah, kita kurangi bersama-sama. 0 dikurangi 0, 0. 8 dikurangi 0, ya 8 juga adik-adik. Maaf, kira salah sampean ya. 9 dikurangi 2, 7. Berarti batu bata yang dibeli di toko bangunan itu jumlahnya 780. Itu kemungkinannya. Nah, kemungkinan yang kedua, Ayah Udin memiliki 550 batu bata. Maka kekurangannya berapa? Kita bisa kurangi 980 dikurangi 550. 0 dikurangi 0, 0. 8 dikurangi 5, 3. 9 dikurangi 5, 4. Jadi kalau kemungkinan Ayah Udin itu memiliki 550 batu bata, maka ada 430 batu bata yang Ayah Udin beli di toko bangunan. Nah, sekarang kemungkinan yang ketiga, kalau Ayah Udin itu memiliki 680 batu bata. Berapa yang harus dibeli di toko bangunan? Maka kita kurangi 980 dikurangi 680. 0 dikurangi 0, 0. 8 dikurangi 8, 0. 9 dikurangi 6, 3. Jadi yang diperlukan Ayah Udin untuk dibeli di toko bangunan nih, itu ada 300 batu bata. Nah, dua kemungkinan berikutnya coba adik-adik kerjakan sendiri ya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, itu saja materi kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan. Nah, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.